Nah ini, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baiklah, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, kita langsung saja ke sesi penyampaian materi. Hari ini kita akan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dari narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Kita bertemu kembali dengan Ibu Direktur Pencatatan Sipil, yaitu Ibu Dr. Handayani Ningrum, SEMSI, yang akan menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan sahabat Dukcapil mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Permendagri nomor 73 tahun 2022. Kepada Ibu Handayani Ningrum, dengan hormat waktu dan layar disilakan. Terima kasih Mbak Agnes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, SAMH, yang mudah-mudahan beliau ada kesempatan gabung dengan kita nanti, teman-teman semuanya ya. Beliau tak henti-hentinya menyemangati kami dan kita semuanya untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sangat tinggi kepada Bapak Dirjen Dukcapil. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada episode 16 hari ini saya akan menyampaikan, mohon izin untuk ditayangkan. Ya, jadi Dukcapil Menyapa Masyarakat kali ini seri 16, yaitu temanya pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Permendagri nomor 73 tahun 2022. Tak lupa kami sampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Dinas Dukcapil, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota dan jajarannya, juga teman-teman kami Dukcapil Pasar Minggu, terima kasih, dan juga teristimewa kepada sahabat Dukcapil yang sudah setia ikut dalam acara DMM ini dimanapun sahabat sekalian berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan tidak bosan, karena udah 2 minggu berturut-turut ini kebetulan kami yang memberikan paparannya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan apa yang kami sampaikan nanti. Teman-teman sekalian, sebelum kami sampaikan, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu, ini Permendagrinya baru, nomor 73 tahun 2022, di mana pada saat ini sedang diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sudah ada nomornya dan sudah tanda tangan Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi pemberlakuannya nanti ketika sudah diundangkan semuanya. Namun tidak ada salahnya kami menyampaikan supaya teman-teman semuanya mengetahuinya. Baik, akan kita mulai. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini meliputi pertama, biodata penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini nanti dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten Kota, atau perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Next. Kemudian pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan. Pertama, mudah dibaca,
tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. Nama tersebut ya, teman-teman semua. Kedua, jumlah huruf paling banyak 60 huruf, termasuk spasi. Nah, kenapa diatur begini? Karena untuk memudahkan anak-anak nanti juga supaya tertampung di setiap aplikasi kementerian lembaga, supaya tidak kesulitan nanti. Nah, itu gunanya diatur ya. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. 60 huruf ini termasuk spasi udah sangat panjang sekali nih nama anak. Juga untuk mengantisipasi ketika taruhlah di aplikasinya tidak dibatasi, tapi di kartunya misalnya KTP dan KIA anak itu sangat terbatas tempatnya gitu. Jadi sudah kami pikirkan semua, makanya diatur sedemikian rupa sehingga akan memudahkan masyarakat nanti, utamanya anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, jumlah kata paling sedikit 2 kata. Nah, kenapa harus 2 kata? Karena kita memikirkan ke depannya Bapak Ibu sekalian. Kita sangat berharap nanti anak-anak kita, nah siapa tahu dia mau sekolah ke luar negeri atau berkunjung ke luar negeri, di mana kita tahu kalau ngurus paspor itu segala macamnya itu, nah minimal harus 2 kata. Kan tidak mungkin kalau misalnya 1 kata ntar dicari-cari nama tambahan lain, nah kan tidak bisa. Kita maunya nama itu sekali kita buat dan selamanya, seperti itu. Lanjut. Nah, pencatatan perubahan nama. Nah, ini masuk ke pencatatan perubahan nama penduduk. Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu perubahan nama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda ketika adanya perubahan nama dengan pembetulan nama. Nah, kalau perubahan nama, Dukcapil tidak berwenang untuk merubah-rubah nama seseorang. Nah, tapi kalau mau merubah nama boleh, tapi harus dengan penetapan pengadilan, kemudian Dukcapil mencatatkannya dan merubahnya di dokumen kependudukan nantinya. Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, nah berkemungkinan misalnya nama salah tulis atau segala macam, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada nama yang salah, boleh dibetulkan, nah itu boleh di Dukcapil, tidak perlu dengan penetapan pengadilan. Tapi kalau dirubah nama, nah itu harus dengan penetapan, itu bedanya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi, nah pertama, menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kedua, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Nah, ketiga, gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Misalnya contohnya dokter misalnya disingkat DR, pendeta misalnya PDT, seperti itu. Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain, jika mau dicantumkan itu dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan merupakan satu kesatuan dengan nama. Nah, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama, Bapak Ibu. Nah, lanjut nanti bisa kita adakan diskusi tanya jawab ya. Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, ini tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. Nah, pertama disingkat kecuali tidak diartikan lain. Misalnya disingkat misalnya M Zidan. Nah, kalau misalnya itu artinya terus boleh. Tapi tidak boleh nanti berganti-ganti karena M ini kan banyak pengertiannya. Ada Muhammad, ada Muhammad, ada Mamat, ada mat aja. Nah, disingkat boleh kecuali tidak diartikan lain. Nah, jadi jangan sampai di ijazahnya Muhammad, nanti di akta kelahirannya Muhammad. Nah, itu kan berbeda. Nah, itu tidak boleh. Disingkat boleh kecuali tidak diartikan lain. Nah, ini dilarang ya, dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain. Jadi artinya boleh disingkat
kalau tidak ada pengertian lainnya seperti itu. Kedua, menggunakan angka dan tanda baca. Nah, di mana sekarang banyak sahabat-sahabat yang menamakan anaknya dengan angka-angka seperti itu. Nah, terus juga dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Logikanya anak yang baru lahir tentu belum ada gelar pendidikannya dan keagamaannya. Namun kalau dia sudah dewasa nanti di KTPL-nya boleh dicantumkan gelar pendidikan dan keagamaan. Nah, ini di akta kelahiran yang tidak boleh. Lanjut. Nah, advokasi. Nah, pertama, pejabat pada Disduk Capil Kabupaten Kota, UPT Disduk Capil Kabupaten Kota, atau perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Bapak Ibu sekalian, tentu masyarakat tidak serta-merta paham dan mengerti ya. Nah, jika ada yang tidak sesuai aturan, nah pejabat pada Disduk Capil atau petugas memberikan pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, baru kemudian nanti, setelah sesuai aturan kita catatkan. Advokasi dilakukan dalam bentuk memberikan saran, edukasi, dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin. Dan untuk memastikan bahwa nama anak yang akan dicatatkan itu sudah sesuai dengan peraturan ini. Prinsipnya kita adalah untuk memudahkan anak ke depannya. Jangan sampai gara-gara nama ini anak kesulitan. Misalnya namanya yang terlalu panjang, misalnya anak SD disuruh sebutkan namanya siapa. Nah, susah dia menyebutkan karena terlalu panjang, nah nanti teman-temannya ketawa segala macam. Atau dalam menuliskan mau isi formulir, nah kalau panjang itu kan susah sekali segala macam. Jadi segalanya ini adalah untuk kepentingan dan kelancaran si anak sampai dia besar nanti. Karena itu kan hak si anak untuk maju dan maju. Jangan gara-gara nama dia akan terhalang atau terhambat. Terjadi kesulitan-kesulitan pada mereka. Jangan sampai. Jadi ini adalah aturan supaya sedini mungkin ya. Nah, kita atur sedemikian rupa sehingga ke depannya lancar dan tidak ada masalah. Nah, lanjut. Nah, sanksinya penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan artinya yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah kami sebutkan terdahulu itu tadi, maka sanksinya pejabat pada Disduk Capil Kabupaten Kota, UPT Disduk Capil Kabupaten Kota atau perwakilan belum mencatatkan dan belum menerbitkan dokumen kependudukannya. Misalnya akta kelahirannya belum diterbitkan sampai orang tuanya mengerti dan mau mengikuti saran. Ini bukan berarti kami merecokin hak orang tua ya, tidak, tapi hanya memberikan saran atau informasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya orang tua tidak mau patuh, biarin, kalau saya juga ini, nah tidak apa-apa, diberi kesempatan di biodatanya bisa dituliskan. Namun di dokumen kependudukannya yang dituliskan adalah nama yang sesuai dengan aturan. Nah, namun kalau bisa kan kita di biodata dimanapun itu dicari nama anak itu sama semuanya. Nah, ini bagi yang, tapi kami yakin dan percaya untuk kebaikan anak pasti orang tuanya akan ikut dengan aturan-aturan yang ada ini. Karena aturan yang ada ini dibuat untuk memikirkan, sekali lagi, untuk memikirkan kebahagiaan daripada anak-anak kita. Kemudian, pejabat pada Disduk Capil Kabupaten Kota, UPT Disduk Capil Kabupaten Kota atau perwakilan yang melakukan pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun walaupun demikian tentu kami harus sosialisasi terlebih dahulu sehingga dipastikan semua Dinas Dukcapil dan jajarannya paham dan mengerti tentang tata cara pemberian nama ini. Nah ini, pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Jadi ini berlaku ke depannya, tidak berlaku surut. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, kami pulangkan ke moderator, silakan.